dari Injil bukan Matius, Markus ya, Markus 2 ayat 21 22 ya, dikatakan demikian. Tidak ada orang yang menambal baju tua dengan kain yang masih baru. Jika seperti itu, tambalan kain baru akan merobek baju tua dan membuat sobekannya makin parah. Tidak ada orang yang menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit tua. Jika seperti itu, anggur akan merobek kantong kulit itu, sehingga baik anggur maupun kantong akan rusak. Ini perumpamaan ya dari Tuhan Yesus. Nah, kita perhatikan bersama-sama di sini ya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sebenarnya maknanya apa? Nah, apa kaitannya dengan kepemimpinan antar generasi? Ya, di ayat 21 dimenyatakan tidak ada orang yang menambal baju tua dengan kain yang masih baru. Jika dipaksakan, tambalan kain baru akan merobek baju tua dan membuat sobekannya makin parah. Baju yang lama yang sudah tua ya kita tambal dengan baju yang baru ya akan rusak semakin parah karena sudah tidak kuat, ya kan? Gitu ya. Nah di sini Tuhan Yesus seolah berkata seperti ini, ya. Saya suka baju yang lama atau baju yang tua. Tapi jangan sampai ketika merawatnya justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Itu ya. Nah, oke, jadi perhatikan. Jadi saya suka dikatakan suka baju baru, saya menyukai kedua baju tersebut. Namun interaksi antara keduanya jangan dipaksakan dan dengan cara keliru atau menghalalkan segala cara untuk merusak keduanya. Jadi begini. Nah, jadi bukan persoalan baju sebenarnya. Baju yang buruk dengan baju yang baru gitu. Ya. Nah, memang kalau diartikan ya secara literal, jadi baju yang lama ditambal dengan baju yang baru akan merusak baju yang lama, dan baju yang baru pun rusak dan tidak gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Ya. Artinya gini, perhatikan baik-baik supaya ngerti. Jadi Tuhan yang mengatakan di sini, saya suka yang lama tapi juga suka yang baru. Dua-duanya disukai. Jangan yang baru merusak yang lama, dan yang lama pun jangan merusak yang baru. Artinya apa? Ya, kalau dipaksakan yang baru masuk kepada yang lama dengan cara-cara yang keliru atau cara-cara dengan curang, menghalalkan segala cara, maka akan rusak generasi yang lama dan juga generasi yang baru. Kira-kira bisa diikuti nggak? Bisa ya? Ya bisa. Nah, kalau kita terapkan dalam satu kepemimpinan antar generasi, ada pemimpin yang lama dan ada pemimpin yang baru. Ya. Dua-duanya itu penting, yang lama dan yang baru. Nah, itu disukai, dua-duanya disukai. Nah, tapi jangan pemimpin yang baru itu dipaksakan, padahal belum siap. Ya, nah, jadi akan merusak yang lama. Nah, dan juga yang lama tidak boleh tidak menerima yang baru, harus menerima yang baru. Nah, tentu ada semuanya aturannya, ya, ada birokrasinya, ya, ada pertimbangannya untuk hal itu. Nah, jadi kalau di sini jangan dipaksakan, nanti robek yang lama itu. Ya, robek nanti yang lama, jangan dipaksakan, akan rusak, bahkan hasilnya menjadi sia-sia begitu, ya. Oke. Nah, kemudian itu ayat 21. Di ayat 22 sebenarnya hampir sama aja. Ya, hampir sama pemahamannya. Itu tadi kan tentang anggur, ya. Ya, tentang anggur. Oke. Nah, dikatakan nih, banyak orang salah menafsirkan tentang ayat 21 sampai 22 ini, ya. Nah, dikatakan begini.
Ya, salah menafsirkan ini bagaimana? Itu menyimpulkan bahwa tidak boleh bercampur lama dengan yang baru. Nah, ini salah. Jangan kalau pimpin baru aja semuanya, dosa yang lama. Gitu. Jadi nggak menerima generasi yang lama, kan udah tua mau jadi buat apa gitu. Yang baru aja sudah cukup gitu ya. Nah, jadi ini tentu ini salah. Jadi tidak boleh dicampur. Lama baru kalau yang lama pensiunkan saja. Gitu ya. Nah, makanya di banyak organisasi ini sering terjadi gesekan seperti itu. Kenapa terjadi gesekan? Karena yang baru merasa lebih hebat, lebih bisa, lalu yang lama dicoba disingkirkan. Nah, yang lama menganggap yang baru ini belum punya apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa. Jangan dipaksakan. Itu terjadi gesekan. Ya. Nah, akibatnya apa? Baik itu organisasi, lembaga, gereja, bahkan juga pelayanan jadi berantakan. Ya. Kalau seperti itu, bahkan negara pun bisa berantakan, ya. Nah, jadi jangan sampai karena menentukan generasi kepemimpinan itu dari yang lama kepada yang baru, itu ada yang melukai, dilukai yang lama oleh yang baru ya dilukai oleh yang lama. Nah, ini hati-hati. Ini cara-cara yang tidak benar. Bahkan ini bisa menyimpan namanya kepahitan di generasi, ya, di generasi kepemimpinan. Jadi itu tentu kita dalam kekristenan menolak hal yang demikian. Oke, itu masih di ayat 21 tadi, kembali ayat 22. Perhatikan di ayat 22 dengan ini. Masih sejalan dengan ayat yang sebelumnya ayat 21, ya. Yaitu tidak ada orang menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit tua. Anggur baru yang baru dipanen, yang sudah diperas, lalu ditumpahkan, ditaruh di kantong yang tua. Apa yang akan terjadi? Akan apa? Bocor, terbuang. Harusnya sudah nggak kuat lagi untuk menampung gitu, ya. Nah, maknanya apa ini? Ya, maknanya apa? Nah, anggur yang akan merobek kantong kulit itu sehingga anggurnya terbuang dan kantongnya robek. Nah, kembali di sini kita perhatikan, Tuhan juga suka menyayangi namanya anggur yang tua, juga kantong yang tua. Anggurnya tua, kantongnya juga tua. Nah, Tuhan juga suka ya dengan anggur yang baru dan juga kantong yang baru. Jadi baik anggur yang lama, kantong yang lama, anggur yang baru dan kantong yang baru sama-sama disukai oleh Tuhan. Ya, disukai oleh Tuhan. Jadi dua-duanya punya kontribusi. Anggur yang lama dengan kantong yang lama, anggur yang baru dengan kantong yang baru, dua-duanya punya kontribusi di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau diaplikasikan di dalam kepemimpinan, ya di dunia kepemimpinan, yaitu apa? Generasi yang senior maupun yang junior itu dapat berkontribusi secara maksimal jika memahami, lihat ada konteksnya, desainnya, panggilan masing-masing, karunia masing-masing, kemampuan masing-masing. Ya, jadi generasi yang senior, yang lama itu mereka punya segudang pengalaman. Ya, tapi yang baru ini belum banyak pengalaman, tapi dia bisa memimpin. Ya, memimpin. Ya. Jadi kalau dilakukan dengan pengelolaan yang baik, tahu mana kelebihan dari yang lama dan kekurangan yang baru saling melengkapi. Ya. Nah, maka tidak akan terjadi namanya benturan. Tapi kalau tidak menerima satu sama lain, maka terjadi namanya benturan, dan itu disebut dengan tadi anggur yang baru terbuang. Ya. Dan apa namanya? Kantong yang baru pun menjadi mubazir, tidak bisa digunakan. Tuh. Nah, sebaiknya anggur yang lama akan mubazir dan kantong yang lama pun itu akan bakal terluka. Sederhananya begini, ya, bisa tahu ya. Nah, maksudnya gini, generasi yang terdahulu dan generasi yang baru sama-sama adalah aset.
atau pembendaharaan ya yang Tuhan siapkan, Tuhan panggil, Tuhan rawat, bahkan Tuhan bisa pakai yang lama dan juga yang baru, ya, yang baru punya kesempatan yang sama, ya, yang sama. Jika mau saling melengkapi dan tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya baik yang lama dan yang baru adalah sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin mempertahankan dua-duanya, memelihara yang lama sekalipun mungkin sempat rusak tapi bisa diperbaiki, ya mungkin yang lama, ya. Dengan baik para pemimpin generasi yang terdahulu atau tua maupun pemimpin generasi yang baru itu bisa dipertahankan, dipelihara. Jangan sampai rusak. Yang lama tidak rusak, yang baru jangan rusak. Ya. Jadi sini Tuhan hendaknya mau mempertahankan baik generasi tua bersama dengan generasi baru tanpa harus saling melukai apalagi saling mengorbankan. Kita lihat seringkali orang untuk merebut satu kepemimpinan itu bisa saling menjatuhkan, saling menjelekkan, ya, saling memfitnah, saling menggosipkan. Terjadi pro kontra. Di gereja pun sering terjadi demikian. Jemaat itu bisa terpecah belah. Yang satu pro kepada pendeta yang A, yang satu pro kepada pendeta yang B. Jadi tarik menarik sehingga terjadi perpecahan. Ya, oke. Jadi kedua generasi sama-sama ada di dalam perbendaharaan Tuhan yang dirawat, dipakai Tuhan dalam berbagai kesempatan sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaannya. Nah ini, ya, oke. Sekarang kita perhatikan, jika pola interaksi antara generasi adalah saling berebut ruang, saling mengorbankan dan saling berkompetensi, ya, yang berkompetensi dikatakan menjadi yang paling berkilau, maka hasilnya akan sia-sia. Artinya jangan, ya, antara generasi, kepemimpinan generasi itu hasilnya karena merebut atau memaksakan, saling mengorbankan atau saling memfitnah tadi, saling merendahkan tadi, saling menggosipkan tadi. Ya, yang dilihat semuanya yang negatif, yang jeleknya aja semua, hingga menutup untuk melihat hal positif. Padahal banyak hal yang baik yang dikerjakan, yang dilakukan misalnya. Ya, itu akan terjadi namanya kepemimpinan yang sia-sia. Nah, padahal anggur yang lama itu berkontribusi dalam konteks kantong kulit yang lama, sementara anggur baru dalam konteks kantong yang baru. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Kantong yang lama dengan anggur yang lama, kantong yang baru dengan anggur yang baru. Pemimpin yang dahulu dan generasi dahulu dan generasi yang baru itu sama-sama berharga di mata Tuhan. Bahkan tidak bisa tergantikan. Nah, inilah yang harusnya menjadi esensi dari namanya, ya, intergenerational leadership, yaitu kepemimpinan antar generasi. Inilah maksudnya pentingnya, ya, pentingnya kepemimpinan antar generasi. Jadi masing-masing generasi perlu duduk, yaitu apa? Duduk bersama, dikatakan mengelilingi meja yang sama, kemudian mengambil keputusan yang sama, lalu sama-sama memberikan kontribusi, memberikan yang terbaik dan sesuai dengan karakter dari setiap generasi itu. Hanya di dalam suatu kepemimpinan, pemimpin itu harus bisa memberikan namanya keputusan bukan otoriternya otoriternya, tetapi keputusan yang dilakukan atas pertimbangan bersama. Ya, bersama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang menjadi kontribusi dari setiap generasi? Setiap generasi itu ada. Ya, generasi yang tua, generasi yang muda, atau ada saya ambil
setiap generasi itu ada masanya disebut sebagai istilah untuk setiap masa generasi itu ya. Kita akan lihat nanti itu. Nah, setiap generasi itu memiliki aset penting untuk dikontribusikan dalam pengambilan keputusan setiap organisasi. Ya, generasi yang tua, yang baru, semuanya itu punya aset penting ya. Nah, mengabaikan model kepemimpinan antar generasi hanya akan membuang lebih banyak aset berharga kerajaan surga. Karena tadi dikatakan kepemimpinan yang dahulu yang lama itu aset, dan yang baru juga aset. Nah, kalau tidak bisa diolah antara pergantian dari yang lama kepada yang baru, atau bukan saja pergantian tapi saling melengkapi yang lama dan yang baru, maka pasti kepemimpinan itu tidak akan berhasil, tidak dapat membangun kerajaan Allah kalau itu di gereja dengan baik ya. Nah, jadi ada namanya kepemimpinan yang strategis, sering didiskusikan ya. Tapi mengenai kepemimpinan antar generasi itu mutlak dibutuhkan sebagai landasan mengelola pelayanan, mengelola aset kerajaan surga. Ya, mulai kalian belajar dari organisasi sebagai SEMA, Senat Mahasiswa atau BEM. Ya, seharusnya nanti kepemimpinannya si Gilbert Manurung ini itu akan meneruskan antar kepemimpinan yang berikutnya. Gitu. Ya. Nah, jadi yang pemimpinan yang baru jangan karena dia ingin menjadi pemimpin lalu ia menggosipkan, memfitnah, menjelek-jelekan siapa? Siapa? Gilbert Manurung. Nah, begitu. Nah, lalu Gilbert Manurung sudah persiapkan orang yang akan menggantikan dia. Nah, diusulkan dan diputuskan bukan Gilbertnya, diputuskan oleh anggota. Sehingga terjadilah estafet kepemimpinan dari yang lama kepada yang baru. Yang lama itu, yang tua itu Gilbert Manurung, yang baru Daniel Marbun misalnya ya. Mudah-mudahan itu nubuatan begitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita perhatikan, ada seorang pastor di Singapura, ya, gembala satu gereja, dikatakan begini, ya. Saya tidak perlu baca bahasa Inggrisnya ya, terjemahannya aja. Dikatakan, tujuan generasi yang satu bukanlah untuk menggantikan generasi yang lainnya, tetapi untuk saling menguatkan dan memberdayakan. Perhatikan ini, tujuan generasi yang satu bukanlah untuk menggantikan generasi yang lain, tetapi saling menguatkan dan memberdayakan. Artinya begini, kalau ada pemimpin generasi yang lama itu, ada yang baru, generasi yang lama itu masih tetap dibutuhkan. Makanya ada kadang-kadang dari ketua, nanti kalau sudah selesai jadi penasehat atau pembina. Tetap dibutuhkan tidak? Dibutuhkan oleh yang baru. Begitu. Jadi bukan menggantikan sepenuhnya lalu hanya dia yang bertanggung jawab. Siapa ini yang baru ini? Justru saling menguatkan, saling memberdayakan. Karena seolah sudah anak muda, darah muda, ya menganggap udahlah yang tua nggak usah lah, udah tuwek mau ngapain sih, mau buat apa? Udah kita yang tua yang muda-muda ini aja, ya kan? Ya, jadi banyak yang seperti itu, ya. Jadi di sini hal yang penting adalah pergantian generasi, ya. Jadi itu salah ya mengartikan pergantian generasi itu. Jadi seolah-olah kalau sudah yang baru ya udah nggak butuh yang lama begitu, ya. Nah, jadi generasi baru masuk, oke, generasi lama keluar, satu generasi kepemimpinan digantikan generasi kepemimpinan berikutnya. Demikian seterusnya. Kalau seperti ini hanya pergantian, sebenarnya ini pemahaman kepemimpinan yang bisa dikatakan keliru, bukan sebatas pergantian, tetapi itu tadi yang dikatakan pastor tadi itu saling menguatkan, saling memperdayakan, begitu ya. Kalau saya nanti sudah tua, sudah hampir 70 tahun, sekarang masih 50 berapa sekarang 54 tahun. Nah tentu ada nanti yang menggantikan.
Yang menggantikan itu adalah orang yang tentu yang sudah punya pengalaman dan punya kapasitas atau punya pun kemampuan, ya, kemampuan untuk bukan menggantikan tetapi meneruskan, melanjutkan. Dia tetap harus hormat dan menghargai, ya, generasi pemimpin yang sebelumnya. Ya. Oke. Jadi ada senada yang dikatakan, pemikiran senada dikatakan oleh pastor itu, yaitu generasi yang satu harus memperlengkapi generasi yang lain. Jadi saling melengkapi, ya. Jadi bukan saling menyingkirkan, itu yang terjadi sering, ya. Ya, bukan pula menunggu antrian untuk menggantikan dan digantikan. Dalam gereja sering begitu. Ditunggu kapan dia diganti. Dan kalau dia ganti, saya siap untuk menggantikan dia. Saya siap untuk menyingkirkannya, begitu, ya. Tidak demikian. Makanya saya katakan begini, kemarin di renungan kita di staf itu, yang mempromosikan kita untuk naik menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor tapi menjadi pemimpin, bukan diri kita, tapi Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui prestasi kerja kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dilihat, dinilai Tuhan dan juga nilai oleh sesama. Gitu. Jadi promosikan itu bukan diri. Orang yang biasanya kalau mempromosikan diri, kalau itu benar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, masih baik, masih bagus. Tapi kalau dia mengada-ada, apalagi ada timnya, ya, yang timnya untuk membesar-besarkan dia punya prestasi, padahal kebohongan atau hoax, gitu kan, supaya dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, ini juga tidak baik, ya. Nah, nih. Jadi ini yang di sini tebal biru ini penting. Saya akan baca, ya, katakan begini. Semua generasi duduk bersama, ya, sebagai intergenerational community of leaders yang mengontribusikan aset dan karunia masing-masing sejak tahap awal pengambilan keputusan hingga implementasinya. Artinya apa? Ya, harus duduk bersama-sama, generasi yang lama, generasi yang baru. Jadi antar generasi punya itu semua aset, dua-duanya aset. Di dalamnya ada kapasitas, di dalamnya ada talenta, ada karunia, ada pengetahuan, ada pengalaman. Ya, yang baru dia pengalaman nggak ada, tapi pengalamannya lebih banyak dari yang lama, generasi yang lama. Dan generasi yang lama itu tidak boleh menjadi satu tolak penilaian bahwa aku sudah lama, ya, dan berpengalaman, berprestasi, berkorban, maka saya harus mempertahankan kepemimpinan ini, tidak boleh diganti sampai masa tua saya, tidak boleh begitu juga. Ya, jadi harus duduk bersama-sama. Ya, duduk bersama-sama. Nah, jadi itu yang dilakukan namanya kepemimpinan antar generasi, antar generasi. Oke, sekarang kita lihat supaya kalian tahu kalian ada di umur mana nanti ini, atau disebut kategori mana ini. Jadi kita mengenal namanya pembagian generasi dalam masyarakat, ya, yaitu ada kategori tradisionalis atau tradisional, ada baby boomer, ada Gen Z, ada Gen Y, ada milenial, ada Gen Z, ada Gen Alpha. Ya, ada Gen Alpha. Nah, tiap generasi ini memang memiliki ciri khas masing-masing. Ya, punya. Tapi langkah baiknya jika kita memang mau menghindari, menghindari yang disebut dengan stereotip itu yang melekat pada masing-masing atau kelompok generasi. Nah, ini yang dikutip, ya, dari seorang sosiolog, ya, penelitian di bidang sosiologi, ya. Nah, pertama kita perhatikan ini. Ciri khasnya, ya, ada ciri khasnya. Pertama tadi generasi mana? Tradisi atau tradisionalis. Itu diperkirakan lahir di antara 1925 sampai 1946. Ada di sini? Ada di sini nggak yang lahir di tahun itu? Ada nggak? Saya aja belum lahir di sini. Ini zaman Belanda ini. Ya, zaman Belanda. Ya.
Sudah tua berarti itu. Sudah sekarang berarti sudah umur 70 tahunan ya. Ya. Kemudian apa kontribusi mereka? Kontribusi yang bisa dilakukan dari generasi ini adalah mereka itu sebenarnya pekerja keras. Itu ciri khasnya. Konsisten. Ya. Memiliki tekad yang kuat, respect dan loyal. Karena umur itu menentukan. Ya, umur itu dan menentukan dalam arti dia sudah banyak pengalaman, ya, pengalaman. Kalau istilah orang bilang sudah banyak makan apa? Garam, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu baby boomers ini dikatakan lahir antara 1946 1961. Nah, ini sangat ya kompetitif, ya. Nah, itu artinya mereka menjadi satu penerus yang tadi itu, ya, yang generasi yang pertama yang lahir di tahun 1925 itu, ya, bisa mereka seperti itu juga, ya, mereka pekerja keras, ulet, ya, loyal, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu generasi Gen X yang lahir 1961 sampai 1981. Ada di sini? Ada yang lahir di antara tahun ini? Ada? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Nah, siapa? Ibu Ayu. Ya, Ibu Ayu 80. Ya. Kalau saya lahir di antara ini. Ya, di antara ini. Ya, di antara tahun ini, ya. Oke. Nah, perhatikan, umumnya generasi Gen X ini yaitu umumnya sangat adaptif. Ya. Yang disebut dengan life work balance. Yaitu generasi mementingkan pendidikan, mementingkan namanya kecepatan dalam bekerja. Berarti di Ibu Wahyu ada itu kan gitu. Ya. Ya, ada itu. Jadi bagaimana meningkatkan diri yaitu tingkatkan melalui pendidikan atau kecepatan bekerja, tidak boleh lamban-lamban begitu ya. Oke. Nah, generasi yang keempat itu Gen Y. Ini disebut dengan generasi milenial. Ya, antara tahun 1981 sampai 1996. Ada di sini? Ada. Siapa? Angkat tangan. Wah, hanya Ibu Priska. Ya, yang satu. Wow. Ini lagi dikejar banyak orang ini. Ya, generasi milenial ini lagi dikejar untuk menjadi pemilih kan gitu ya. Baik yang 1, 2 dan 3 kan gitu ya. Nah biasanya ini multitasker, artinya punya tugas ganda. Karena tumbuh di era yang disebut dengan komputerisasi. Ya, dengan kecenderungan membuka beberapa window sekaligus di layar yang monitornya. Jadi itu. Jadi bertumbuh. Jadi era komputer, era IT itu mulai di tahun ini. Ya. Kalau di zaman saya dulu komputer itu laptop begini juga masih jarang, bahkan tidak ada. Zaman saya kuliah itu komputernya komputer yang pakai disket segi 4, ya, besar. Baru disket lagi yang apa namanya yang bulat begitu ya, besar gitu. Ya, jadi di sini ini generasi ini kalau tidak sibuk rasanya dia bersalah. Nggak tahu seperti itu nggak, Ibu Priska? Kalau nggak sibuk rasanya bersalah. Jadi maunya apa? Sibuk terus cari-cari kesibukan begitu ya. Nah, itu ciri khasnya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi transparansi atau kejelasan segala sesuatu menjadi hal penting bagi mereka. Jadi harus jelas, transparan, harus jelas semuanya. Tidak boleh ada yang tertutup, harus terbuka ya ini di generasi milenial ini. Makanya generasi milenial ini suka kritik-kritik ya. Ya, demonstrasi gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada kelima. Supaya kita tahu ciri khasnya. Ini Gen Z ya. Gen Z ini lahir di antara 1996 sampai 2011. Berarti semua di sini ada? Ada ya? Nah, 96 sampai 2011. Nah, itu ada. Berarti kalau yang ada lahir di sini, ya seharusnya tahu sejarah ya, banyak sejarah tentang kondisi Indonesia terutama di tahun 98 ya. Nah, ini bercirikan digital savvy atau disebut dengan super optimistic ya about the world.
setelah menyaksikan berbagai keajaiban yang terjadi di dunia ini, digital teknologi, dia senang. Dia senang untuk hal itu. Makanya kalian punya tab, handphone dan yang lain sebagainya. Ya, generasi ini bukan hanya melihat lagi yang disebut dengan outside the box atau di luar kotak, bukan lagi, tetapi sudah tinggal. Artinya bukan hanya melihat, tetapi sudah tinggal di zaman itu. Itu namanya Gen Z. Berarti kalian itu yang lahir antara 96 sampai 2011 ya, 2011 ya. Jadi bagi Gen Z tujuan itu sangat penting. Sangat penting. Dia harus berupaya untuk mencapai tujuan. Jangan sampai kalian seorang generasi yang Gen Z itu tidak punya tujuan hidup. Jadi berjalan apa adanya, mengalir aja yang penting, yang gitu ya. Nah, generasi yang terakhir itu adalah generasi yang disebut dengan Alpha, yang lahir 2011. Ada di sini yang lahir 2011? Ada? Ada nggak sini yang lahir 2011? Tidak ada. Ya, kalau lahir 2011 belum layak untuk menjadi mahasiswa ya. Nah, yang lahir 2011 itu berarti kemungkinan belum memasuki lapangan pekerjaan, jadi belum tahu ciri khasnya seperti apa. Begitu ya? Oke. Nah, oke. Jadi apa hubungannya dengan tadi ya, golongan umur tadi ataupun sebutan masa-masa itu? Nah, jika kepemimpinan pada jenjang paling atas, tadi yang paling atas apa tadi? Apa tadi? Ya? Yang paling atas? Ya? Generasi tua. Ya, mundur lagi sedikit nih. Ini yang paling tua ini nih. Ya, tradisional. Ya? Apa tradisional. Nah, itu yang paling tua ya, organisasi. Nah, hanya mewakili oleh satu generasi, misalnya generasi milenial saja, atau organisasi tersebut akan kehilangan. Jadi gini, tidak perlu generasi tradisional, cukup yang generasi baru, atau mengatakan generasi yang lama saja, generasi baru tidak usah. Nah itu, nah bisa diikuti ya. Ya, nah kalau seperti itu, maka kehilangan namanya nilai dari suatu kerja keras. Tidak lagi menghargai kerja kerasnya yang lama, dan yang lama tidak menghargai kerja kerasnya yang baru. Nah itu seharusnya saling melengkapi. Nah demikian juga para pemimpin generasi tradisional, daya juang kompetitif dari generasi baby boomers ini, dan juga kecepatan kerja dari Gen X maupun kemampuan leaping outside the box dari dan juga tujuan dari Gen Z. Jadi itu semuanya harus dipadukan. Semua dari generasi yang atas senior, yang tua sampai generasi milenial, dan tadi nanti persiapkan sampai generasi alpha. Ya, generasi alpha. Berarti kalian ada di generasi mana tadi tuh? Hah? Itu sedang dikejar juga, sudah umur 17 tahun lebih untuk menjadi pemilih. Diperkirakan itu ada 8 juta ya, kira seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan. Selanjutnya kontribusi dari setiap generasi itu, jika kepemimpinan pada jenjang paling atas sebuah organisasi hanya terwakili oleh satu generasi saja, maka organisasi tersebut akan kehilangan nilai yang dimiliki para pemimpin dari generasi yang lain. Itu tadi maksudnya hanya membutuhkan generasi yang lama tapi yang baru tidak. Nah itu. Nah perhatikan. Nah jadi konsep dalam psikologi perkembangan mengungkapkan hal senada. Mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun itu menampilkan apa? Punya idealisme tinggi, bahkan juga kesetiakawanan yang kuat. Itu antara 15 24 tahun. Berarti kalian ada di sini ya. Kalau 15 tidak mungkin karena itu masih SMA. Ya, tapi kalau udah 17 24 itu biasanya punya idealisme yang tinggi dan juga kesetiakawanan yang kuat. Nah, setelah lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja hingga usia 35 sampai 40 tahun,
Maka orang usia seperti ini sibuk untuk meniti karir, mulai membangun aset, serta mau terus meningkatkan, menapaki namanya tangga kesuksesan di tempat pekerjaan maupun pelayanan. Nah, di usia ini yang disebut dengan usia apa itu? Produktif, ya, yang usia produktif, ya. Oke. Nah, usia 40 hingga 50 tahun banyak pemimpin berpikir meluaskan dampak dan sayap pengaruhnya. Kalau udah usia ini, dia nggak mau menjadi orang yang hanya biasa-biasa 40 sampai 50. Dia akan terus berupaya untuk mengembangkan diri, baik dalam pendidikannya, dalam kepemimpinannya, sayap pengaruhnya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini usia saya ini, ya, usia saya ini. Nah, mengembangkan diri terus. Nah, memasuki usia 50 tahun, pemimpin mulai melihat kehidupan dari perspektif berbeda, mulai memahami pentingnya signifikan atau maksudnya makna. Bagaimana usia 50 tahun itu saya bermakna buat orang lain, bernilai bagi orang lain, berharga buat orang lain. Begitu. Nah, lewat usia 60 tahun, banyak pemimpin berfokus kepada upaya apa? Mengkokohkan, ya, legasinya artinya warisan. Sesuatu apa yang masih wariskan? Ini usia udah 60 tahun ini, udah tua. Apa yang masih wariskan buat generasi-generasi yang di bawah ini, yang mereka akan teruskan? Atau warisan yang apa yang harus saya miliki dengan pengaruh yang saya miliki dalam kepemimpinan? Atau bisa juga berupa aset dan yang lain sebagainya, ya. Nah, kemudian perhatikan apa yang terjadi jika sebuah gereja atau pelayanan dipimpin oleh tim yang semuanya berusia 60 tahun. Pak, misalnya kalau di gereja tidak ada anak mudanya pemimpin di situ. Semuanya orang tua usia 60 tahun. Kira-kira anak-anak muda senang nggak dengan seperti itu? Suka nggak dengan gereja seperti itu? Suka nggak dengan organisasi seperti itu? Tidak. Berarti anak muda nggak dihargai, diabaikan, nggak dianggap gitu. Jadi semuanya orang tua, semuanya pemuda nggak usah begitu, ya. Nah, jadi kemungkinan besar gereja atau organisasi yang seperti itu tidak banyak dilandasi idealisme tinggi atau visi, ya, out of the box, ya, dalam tiap pengambilan keputusan dan arah kebijakan. Jadi perhatikan tadi, anak muda itu punya idealisme yang tinggi. Itu harus dihargai. Ya. Itu harus diterima. Ya. Oke. Jadi inisiatif yang berisiko tinggi mungkin sangat sedikit, bahkan dihindari sama sekali. Ada mungkin lebih hebat, lebih pintar generasi yang baru itu dengan yang lama. Kalau yang lama tidak tahu IT. Mungkin saudara dengan saya beda. Saya itu tidak tahu banyak IT, masih banyak bertanya kepada Hermanus dan Yosua dan yang lainnya, ya kan? Karena sudah ada di generasi yang berbeda, yang banyak bertanya. Jadi harus saya akui kelebihan mereka di situ, dan saya harus akui kekurangan saya di situ. Ya, nah itu. Jadi perbedaan generasi itu juga perbedaan dari keunggulan, kekuatan, kemampuan, begitu, ya. Nah, kenapa ini mati lagi? Mati lagi itu berarti ini dia punya apa ini? Sudah habis tuh berarti saya punya yang bulanan itu, bukan lagi yang non limit. Coba cari dulu yang non limit dulu itu. Ini berarti sudah habis. Hah? Udah. Ya, itu saya berarti non limit. Oke. Tapi kita tetap lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Jadi begini, perhatikan baik-baik ya. Apapun resikonya, pemimpin yang lama harus bersedia dan menerima pemimpin yang baru. Itu. Ya. Ingat dulu ada mahasiswa kita utus praktek di masih daerah Lampung itu. Mahasiswanya masih muda dan dia pintar mengajar, pintar berkhotbah.
dan pintar dekat dengan jemaat. Nah, ternyata itu tidak dimiliki oleh gembalanya. Ya kan? Pintar berkhotbah, pintar mengajar, bahkan dia sangat dekat dengan jemaat, itu tidak ada didapatkan selama ini dengan gembalanya. Apa yang terjadi? Terjadi iri hati antara gembala dengan mahasiswa. Iri hatinya di mana? Karena dilihat, saya gembala kan saya. Kok ini jemaat malah lebih dekat kepada dia, lebih pengaruh kepada dia. Termasuk majelisnya. Padahal mahasiswa PPL loh. Ya? Nah, mengapa bisa demikian? Itu karena ini gembala tidak menerima kekurangannya, lalu dia berusaha untuk menyingkirkan mahasiswa ini supaya dipindahkan ke tempat lain, karena hubungan saya dengan jemaat dan juga para majelis yang lain sudah tidak sehat, Pak, katanya telepon saya begitu. Setelah cek and recheck, ternyata karena seperti itu, begitu dekatnya dia jemaat ini kepada mahasiswa ini. Pada saat khotbah pun berapi-api dan sangat jelas, sederhana, pahami gitu ya. Nah, inilah kepemimpinan seperti itu yang tidak siap diterima oleh orang tertentu, ya. Oke. Nah, jadi perhatikan, ini penting sekali. Jadi fokusnya lebih pada penjagaan stabilitas organisasi, yang masyarakat seminimal mungkin ada guncangan. Jadi jangan sampai ada guncangan. Sebaliknya, jika gereja atau organisasi dikelola oleh tim kepemimpinan yang semuanya terdiri dari generasi muda, di bawah 25 tahun akan terjadi namanya wisdom of the old. Itu apa? Kebijakan yang lama tidak akan terwakili dengan pengambilan keputusan. Maksudnya begini, perhatikan. Di dalam satu kepemimpinan tidak bisa hanya diwakili yang berusia 25 tahun. Tetap membutuhkan yang berumur, yang bersenior itu, yang lama itu. Ya, mengapa? Karena kalau anak muda di dalam mengambil keputusan, seringkali itu yang menonjol darah mudanya. Jadi dengan emosional, tanpa pertimbangan yang matang, tanpa berpikir panjang, begitu. Ya, nah, makanya harus ada yang tua untuk memberikan pertimbangan. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu harus pikirkan resikonya seperti ini. Resiko kemampuanmu. Kalau kamu buat program, buatlah program yang bisa dijangkau. Jangan buat program yang kamu tidak bisa jangkau. Jadi di situ ada nasihat, di situ ada masukan, di situ ada saran dari yang generasi lama. Begitu. Nah, jangan sampai hanya orang yang umur 25 tahun ini mengambil keputusan. Baru-baru ini saya ada satu pendeta bilang begini. Satu gereja, cukup gereja besar di Indonesia ini. Nah, setelah meninggal gembala yang dipercayakan yang besar, nah dipercayakan kepada anaknya, lalu anaknya ini menyingkirkan semua yang sudah tua-tua untuk menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah. Lalu dia pilih banyak anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Anak muda yang memang masih berkeluarga tapi usia muda. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang yang tua mendengarkan pengkhotbah anak muda tidak salah. Tetapi karena tidak ada lagi mewakili yang tua, justru generasi tua ini pada keluar dari gereja itu. Karena tidak terwakili apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi semuanya ada konsekuensinya. Paham nggak? Sampai di sini paham ya? Berarti pentingnya antar generasi. Ya, antar generasi. Ya, gereja atau organisasi akan kehilangan fokus pembangunan struktur dan infrastruktur bagi generasi usia 26 sampai 45 tahun kalau dipaksakan hanya 25 tahun. 26 dan 40 sampai 45 itu disingkirkan. Tidak demikian. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ya, kepemimpinan antar generasi bersifat imperatif
atau disebut dengan perintah ataupun komando. Ya, komando. Ya. Nah, yang pertama, kepemimpinan itu adalah karunia Tuhan. Minta tolong satu orang baca Roma 12 ayat 8. Nah, tolong bantu saya Roma 12 ayat 8. Untuk bantu Roma 12 ayat 8. Silakan. Silakan. Roma pasal 12 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, di situ tadi apa? Pimpinan. Ada karunia memimpin. Nah, kalau karunia memimpin, semua orang bisa memimpin, tapi tidak semua punya karunia memimpin. Ya, itu beda, ya. Nah, jadi walaupun Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memimpin, dan setiap orang dapat menjadi pemimpin, baik memiliki karunia kepemimpinan ataupun tidak bisa memimpin, mereka perlu terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya untuk kepemimpinannya. Baik yang punya karunia, yang tidak punya karunia bisa mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri menjadi pemimpin. Ya. Nah, namun demikian idealnya organisasi, gereja, pelayanan dan juga termasuk perusahaan dipimpin orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan karunia kepemimpinan. Kalau sudah karunia kepemimpinan, pasti dia berhasil, pasti dia berdampak, pasti dia berpengaruh. Ya, kalau tidak dipilih Tuhan, ya jangan paksakan diri. Ya, ya kalau Tuhan yang sudah memilih dan tidak ada yang bisa ya membatalkan ataupun menolak, namanya sudah dipilih Tuhan. Ya, nah. Jadi sayangnya kriteria kepemimpinan utama yang lebih sering digunakan di gereja, organisasi ataupun itu kadang-kadang nggak memperhatikan karunia kepemimpinan. Tidak. Yang apa? Syaratnya apa? Kriterianya apa? Pertama, dia sudah lebih tua, dia sudah lebih senior, dia lebih pandai. Banyak gelar dari STH, MTH, ya. Profesor dan yang lain sebagainya. Bahkan juga seringkali gereja juga jenis kelamin dipermasalahkan. Tidak boleh perempuan menjadi pemimpin di gereja. Tidak boleh perempuan atau wanita menjadi gembala sidang. Itu masih ada di gereja tertentu. Ya. Jadi yang bisa hanya siapa? Laki-laki gitu. Padahal dalam Alkitab tidak ada demikian. Jadi tanggung jawab kepemimpinan yang paling utama adalah pengambil keputusan. Jadi kepemimpinan dan proses pengambil keputusan. Ingat, ketika menentukan seorang pemimpin untuk menunjukkan generasi berikutnya, ya, maksudnya generasi kepemimpinan berikutnya, itu tentunya proses. Proses itu tidak boleh instan. Ya, 2 tahun sudah menjadi pemimpin, 3 tahun sudah menjadi pemimpin. Kalau pemimpin skala kecil boleh, ya boleh. Tapi untuk skala yang besar, baiknya jangan dulu begitu, ya. Nah, seorang pemimpin yang tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan tidak disebut dengan pemimpin, sekalipun dia menjabat sebagai direktur atau manajer. Perhatikan nih, ada pemimpin atau pimpinan pejabat tidak pernah bisa mengambil keputusan. Jadi dia hanya gelar aja pemimpin, tapi nggak pernah mengambil keputusan. Yang ngambil keputusan apa? Orang lain, anggotanya. Nah, ini tidak baik, ya tidak baik. Jika tidak pandai atau tidak berani mengambil keputusan, bahkan menolak belajar mengambil keputusan dengan lebih baik, ia hanya menyengsarakan para pengikutnya. Hati-hati. Kalau pemimpin tidak berani mengambil keputusan, takut resiko, itu menyengsarakan, menyiksa anggotanya atau orang-orang di pengikutnya. Dia pelin-pelan, ya tidak mau ngambil keputusan karena takut resiko. Kalau takut resiko jangan jadi pemimpin.
Nah, pemimpin demikian hanya ada di atas kertas, hanya tertulis di struktural organisasi, tapi tidak berfungsi. Buat apa? Hanya melengkapi, ya struktural, lengkap semuanya di situ. Ya mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, semua ada. Kadang-kadang di yayasan pun ada juga demikian, tapi nggak ada fungsinya. Ada sesuatu dikerjakan, dilakukan. Jadi warga gereja terdiri dari latar belakang yang sangat beragam, baik itu kepribadiannya, usianya, tingkat sosialnya, sejarah keluarga, maupun tingkat pendidikan. Maka dibutuhkan pemimpin yang bisa melihat semuanya itu. Ya, jika para pemimpin bertanggung jawab mengambil keputusan, juga terdiri dari berbagai perwakilan generasi, karunia rohani, yang punya karunia rohani, latar belakang sosial, keputusan yang ngambil sangat memungkinkan merupakan yang terbaik bagi seluruh jemaat, gereja ataupun orang yang dipimpinnya. Jadi lihat jemaat, libatkan jemaat itu. Itu namanya memilih berdasarkan ya keputusan bersama, ya bersama. Jadi bukan semata-mata ditentukan oleh pemimpinnya saja. Nah, jika ingin mobilisasi dan menginspirasi setiap generasi dalam jemaat, perwakilan generasi mereka di meja pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Artinya sudah diberikan alternatif, ya calon misalnya, calon dari jemaat diusulkan masuk di tingkat majelis, di tingkat kepemimpinan, bersama-sama mengambil keputusan. Ya, keputusan. Kalau tidak, itu bisa ribut, bisa rame, bisa berbenturan dan satu sama lain. Jadi keputusan yang baik biasanya itu dihasilkan dari data-data yang memadai, yang berasal dari aspirasi berbagai generasi. Gereja lihat itu, lihat karakternya, lihat kehidupannya sehari-hari, kehidupan berkeluarganya, pendidikannya, pengalamannya, hubungan sosialnya, pergaulannya, ya kan? Dekatnya kalau di jemaat, dekat dengan jemaat atau tidak. Gitu. Ada jemaat tidak berani ya menyatakan penolakannya karena takut terluka dan dilukai. Sehingga dia menahan sendiri. Ya, saya pernah mendapatkan hal demikian sehingga dia terbuka begitu. Menyampaikan saya tidak suka dengan dia begitu. Kenapa nggak suka? Dibeberkan segala hal-hal yang dia tahu, yang dia lihat, yang menurut dia kecewa begitu ya. Oke. Lanjut, jadi kepemimpinan antar generasi itu memberi kesempatan pada setiap generasi untuk mengemukakan aspirasinya sehingga keputusan dihasilkan bukan hanya baik tetapi juga relevan bagi semuanya. Ya, jadi kalau misalnya anak muda memberikan aspirasinya didengar, dipertimbangkan, jika itu relevan, diterima, dilakukan. Begitu. Nah, kalau itu dari orang yang tua didengar oleh anak muda, masih relevan, bersama-sama untuk menerima dilakukan, saling menguatkan, saling melengkapi, ya melengkapi. Nah, berikutnya, kepemimpinan adalah perkara membangun relasi. Jadi ini, di dalam kepemimpinan itu yang diutamakan apa itu? Relasi. Apa itu relasi? Hubungan. Ya. Jadi kepemimpinan dalam hal ini bukan hanya peran manajerial seperti mengatur proyek, program, tetapi memimpin orang yang terdiri dari kepribadian, gender dan juga usia. Perhatikan di sini. Jadi bukan saja manajemennya, ya, atau bagaimana mengaturnya, bukan. Ya, tapi bagaimana membangun hubungan antara pribadi, baik itu beda gender, beda usia. Itu harus bisa dibangun hubungan. Nah, tim kepemimpinan yang terdiri dari berbagai generasi akan memudahkan organisasi atau gereja menciptakan hubungan yang sehat dan kuat antara anggotanya apapun latar belakangnya. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, karakter yang berbeda. Jangan perbedaan itu menjadi perpecahan, tapi perbedaan itu bisa menjadi suatu keunikan yang bisa menjadi suatu kekuatan. Tidak mudah memang, ya tidak mudah.
Ya, maka sering saya katakan begini. Orang yang sudah kita membangun hubungan baik dengan seseorang, mungkin itu sudah bertahun-tahun. Harapan kita dia menjadi teman dan sahabat untuk selama-lama. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bisa menjadi pengkhianat, meninggalkan kita, bahkan menjatuhkan kita. Kalaupun engkau sudah pernah dia kasih makan, kasih minum, ya, bantu pendidikannya dan yang lain sebagainya. Hari ini dia baik, besok baik, lusa sebentar berikutnya belum tentu baik. Ya. Oke, satu lagi setelah ini istirahat ya. Konsep dasar, karena ini pertengahan ini. Ya, konsep dasar kepemimpinan antara generasi. Ya, yang pertama disebut dengan shared leadership, yaitu kepemimpinan seharusnya tidak boleh disebut dengan apa? One man show, melakukan sendiri. Hilbert tidak seperti itu ya, tidak lakukan sendiri ya. Tidak, ya. Semua dilakukan sendiri. Nanti temanmu nanti bisa marah. Ya udah kamu kerjakan sendiri ya, kamu sendiri gini. Tidak kan? Nah, tapi ada namanya pendelegasian. Ya, pendelegasian. Semua dilibatkan seperti hari ini, ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan shared leadership itu atau team leadership itu melibatkan collective minds, artinya itu harus masuk dalam satu pemikiran masing-masing, pertimbangan masing-masing, disatukan. Ya, ada sejumlah pemikiran sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua anggota. Berpikir, berencana. Kalau sudah sama-sama berpikir, apa yang dipikirkan dibuat menjadi konsep, buat menjadi sebuah rencana untuk dikerjakan, dilakukan oleh bersama. Jadi diputuskan bersama, dilakukan bersama. Kalau ada risikonya, ditanggung siapa? Pemimpinnya? Bersama-sama. Tidak, bersama-sama. Tapi seringkali itu kan, nah, ketika sudah ada risiko disalahkan siapa? Pemimpinnya. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian kemajuan organisasi tidak hanya bergantung pada satu sosok ataupun oknum tertentu, tidak boleh. Ya, kombinasi aneka perspektif, pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan akan memperkaya organisasi gereja dan juga meningkatkan kapasitas pelayanan dalam jangka panjang. Itu tadi yang saya bilang, itu setiap generasi itu punya kekuatan dan kelemahan. Punya kekurangan, tapi bagaimana itu dipadukan ya menjadi suatu kekuatan. Masing-masing punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Masing-masing punya pengalaman dalam pelayanan, punya kapasitas yang berbeda, ya berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang disebut dengan leadership by function atau sangat dikatakan ini adalah fungsinya. Ya, fungsinya. Sebagai besar organisasi mengoperasikan leadership, ya. Ini leadership yang disebut dengan keputus ataupun fungsinya, di mana pemimpin jangan berfungsi sebagai bos. Tahu bos? Bos itu gini, dia hanya tukang perintah, tapi dia sendiri nggak pernah mengerjakan. Nah, di dalam kepemimpinan nggak bagus seperti itu. Jangan ada mental bos. Ada orang bilang bos itu bekas orang sombong atau bekas orang nah, gitu. Jadi jangan bermental bos, hanya mau nyuruh atau perintah. Ini nggak baik ini, ya. Nah, jadi gereja atau organisasi semacam ini beroperasi berdasarkan struktur organisasi yang ketat. Jadi harus ada organisasi yang ketat, struktur yang ketat. Ya, mulai dari unsur pimpinan sampai yang terbawah itu harus tertata rapi, ya. Jadi mereka yang duduk di jajaran atas dianggap jauh lebih penting dibandingkan mereka yang menempati struktur bawah. Ini juga tidak baik sebenarnya, ya. Jadi harus semuanya merasa penting, ya, penting. Jadi harus didorong jangan sampai dorong mengejar posisi tertinggi dalam struktur organisasi dengan cara menghalalkan segala cara. Nah, itu sering terjadi.
supaya dia menjadi unsur pimpinan yang tertinggi, naik menjadi unsur tertinggi, dari segala cara dilakukan, segala hal yang bertentangan pun dilakukan, melanggar ADRT pun dilakukan, bahkan mengubah peraturan pun dilakukan, begitu, ya kan? Nah, itu sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, ya sudah ditetapkan menjadi undang-undang, itu bisa diubah demi untuk kepemimpinan. Ya, akibatnya apa? Organisasi atau gereja sering diguncang namanya skandal permainan politik. Saya mau tanya, politik itu kalau ketika kalian berpikir politik itu apa yang kalian pikirkan? Kotor, itu ya, jahat. Hah? Masih banyak orang Kristen loh. Hamba Tuhan jangan berpolitik, apalagi berpolitik praktis. Hamba Tuhan harus tahu politik sekalipun dia bukan parpol, ya kan? Nah, kita jangan dibodoh-bodohin gitu ya. Politik itu bukan jahat, tidak kotor. Yang jahat dan kotor itu pelaku politik. Karena kepentingan apa? Pribadi. Ya, pribadi. Nah, jadi justru negara ini diatur oleh mereka yang duduk di mana? Di sistem. Itu orang-orang dari partai politik. Jadi kita harus doakan. Jadi jangan permainan politik yang kotor. Di gereja pun seringkali terjadi demikian. Ya, jadi bukan hanya di negara ataupun lembaga-lembaga sekuler. Nah, sebaliknya kepemimpinan antar generasi itu dibangun atas dasarnya leadership pensiun, dengan arti menghasilkan ada koneksi atau keterhubungan satu sama lainnya. Jadi antara usia, antara kemampuan, antara pengalaman, semuanya harus connect. Ada juga karunia-karunia harus dikonekkan, kemampuan, keterampilan, semuanya itu harus. Ya. Nggak tahu kemarin waktu siapa namanya Gilbert dipilih, siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Hah? Diri sendiri, nggak mungkin kan? Siapa yang memilih Gilbert jadi ketua SMA? Mahasiswa. Apa alasan kalian untuk memilih dia? Karena badannya besar. Hah? Kalau besar, nanti kalau ada yang main-main takut baru melihat badan yang besar, begitu? Hah? Bukan kan? Atau itu juga salah satunya? Nah, terus faktor apa yang kalian lihat? Ya, kriteria apa yang kalian lihat sehingga menentukan dia menjadi ketua SMA? Bertanggung jawab. Wow, luar biasa. Ya, udah pernah lihat tanggung jawabnya belum? Apakah semua pada saat itu setuju? Ada yang tidak setuju. Nah, tapi lebih banyak yang setuju. Karena keputusan. Pasti karena ada sesuatu yang positif dari siapa? Gilbert. Nah, itu biasanya karena dia connect. Ada sering bertemanan dengan Gilbert. Oh, ini cocok, ini jadi pemimpin, itu kan? Ya, dikasih tahu kepada teman-teman. Atau sering dia tampil memimpin, gitu kan? Nah, jadi para pemimpin terlepas dari hierarki struktural merasa saling bergantung, akhirnya bekerja sama sesuai dengan kekuatan masing-masing agar dapat berfungsi secara maksimal. Ini dia. Ya, sekali lagi, di dalam kepemimpinan itu harus saling ketergantungan satu sama lain. Tidak boleh sendiri, maka hasilnya pasti maksimal. Ya, maksimal. Ya. Oke, kemudian kepemimpinan berdasarkan kekuatan. Ya, kekuatan. Nah, setiap orang yang duduk dalam tim kepemimpinan bekerja berdasarkan karunia dan kekuatan atau strength. Ya, atau strong, sesuai dengan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jadi masing-masing punya karunia, punya kekuatan. Ya, punya kekuatan. Nah, proses pemilihan pemimpin itu diawali dengan penentuan hasil kerja yang dicapai. Dia punya visi, punya outcome, punya output. Gitu ya. Itu. Jadi tidak sembarangan untuk memilih, menetapkan, memutuskan pemimpin.
Ya, jadi harus melihat apa? Rekam jejak. Ya. Rekam jejak itu apa? Apa itu rekam jejak? Saudara tahu apa rekam jejak itu? Hah? Visinya, programnya, pendidikannya, pengalamannya. Ya, itu. Itu semua harus dilihat. Pernahkah dia pernah narkoba kah gitu? Pernah masuk penjara kah? Pernah melakukan pelanggaran kah? Ya, pernah melakukan kejahatan? Kalaupun mungkin dikatakan sudah berubah, itu juga pertimbangan. Ya, pertimbangan semua. Mengapa di Indonesia ada undang-undang para koruptor itu hak politiknya hak politiknya 5 tahun itu tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi pemimpin apapun itu di partai politik. Itu supaya efek jerah. Ya, efek jerah itu tujuannya. Ya. Nah, orang seperti itu biasanya nggak dipilih. Tapi sekarang ini masih banyak yang dipilih kan gitu ya. Jadi penting sekali visi, outcome dan juga output. Inilah yang menjadi pedoman bagi organisasi untuk menempatkan para pemimpin sesuai dengan karunia dan juga kekuatan yang dimiliki. Pemimpin tidak lagi dipilih berdasarkan senioritas, tidak, atau gelar, atau banyak koneksinya. Pemimpin bukan lagi dipilih nepotisme. Sekarang ada tren nama disebut panggilan ya baby nepo gitu ya. Ya, baby nepo. Saya bilang kemarin apa itu baby nepo? Setelah saya cari-cari, oh maksudnya panjangan dari nepotisme begitu ya. Ya. Atau alasan karena sejenis sehingga gereja atau organisasi benar-benar mampu menggunakan panggilan secara efektif. Jadi semuanya harus masuk, entah itu senioritas ya, yang masih muda, ya semua perempuan maupun laki-laki sama kedudukannya, ya sama kedudukannya, tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Oke, kemudian hal yang lain lagi adalah ya kepemimpinan antara generasi itu tidak sama dengan yang disebut dengan success plan. Artinya apa? Banyak orang berpikir ya kepemimpinan antara generasi itu yaitu regenerasi kepemimpinan. Jadi hanya regenerasi gitu loh. Hanya perpindahan ataupun perubahan. Bukan demikian. Bahkan dianggap ini pandangan yang keliru. Ya. Nah, di dalam ya kepemimpinan antar generasi, kepemimpinan itu terdiri dari kombinasi berbagai generasi dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan kekuatan dan karunia masing-masing. Seperti di kampus ini, kita mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris lembaga, wakil 1, wakil 2, wakil 3, para staf itu punya namanya job, ya, ada pekerjaan masing-masing. Baru ini kami rumuskan itu tahun yang lalu, ya. Jadi harus jelas tugas masing-masing supaya jangan sampai melakukan dengan tumpang tindih, gitu. Tapi sekalipun punya tugas yang berbeda, job list yang berbeda, itu tetap saling melengkapi, ya, saling kerjasama. Mengapa? Karena organisasi itu punya visi dan visi itu akan bisa dikerjakan, dilakukan dan terwujud visi misi itu karena dilakukan bersama-sama, ya bersama-sama. Oke, yang berikutnya regenerasi kepemimpinan harus fokus pada. Oke, sebentar. Oke, baik. Selesaikan dulu ini. Oke ya. Oke, jadi harus ada namanya peralihan tongkat estafet kepemimpinan dari anggota yang senior kepada yang lebih muda, dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, generasi kepemimpinan baik lancar maupun penuh gejolak sudah banyak dilakukan karena pergantian generasi merupakan hal terelakkan dalam kehidupan. Jangan pergantian kepemimpinan itu karena dilatar belakangi dengan gejolak. Ya, karena ada persoalan, ada perpecahan. Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Tapi tujuannya pergantian dari satu generasi ke generasi yang lain.
adalah untuk mencapai tujuan organisasi itu supaya menghasilkan yang lebih maksimal. Ya. Maka sekarang ini belum banyak gereja atau organisasi mempraktikkan namanya kepemimpinan antar generasi yang lebih fokus kepada upaya merangkul seluruh generasi untuk saling bekerja sama dalam tim kepemimpinan. Belum. Lihat aja gereja-gereja. Yang tua aja, yang muda kurang diperdayakan. Ya, banyak yang begitu. Ya, seharusnya yang baik itu adalah ada disebut dengan kepemimpinan antar generasi, libatkan semuanya. Ya, semua tadi jenis usia tadi itu semuanya harus dilibatkan. Ya, jadi jangan juga hanya terus pemuda. Oke, tadi ada tanya jawab dulu di sini. Ini nanti yang ada materi yang terakhir saya harus sampaikan ya. Tapi kalau mau bertanya boleh, silakan. Sambil saudara persiapkan pertanyaan, saya minum dulu.